Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusolli ala rasulihil karim. Dari Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan seseorang yang lebih menyelamatkan dirinya dari siksa kubur melebihi zikirullah. Faidah: betapa mengerikannya siksa kubur. Hal ini hanya dipahami oleh orang yang mengetahui hadis-hadis tentang siksa kubur tersebut. Apabila Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu pergi ke kuburan, ia akan menangis sehingga janggutnya basah oleh air mata. Seseorang bertanya, telah diceritakan kepadamu tentang surga dan neraka, namun engkau tidak menangis seperti tangisanmu ketika berada di kuburan. Dia menjawab, kubur adalah persinggahan pertama menuju akhirat. Siapa yang selamat di tempat ini, ia akan mendapat kemudahan di tempat berikutnya. Barang siapa tidak selamat di tempat ini, ia akan mendapat kesulitan di tempat-tempat berikutnya. Lalu ia membacakan sabda Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW, aku tidak pernah menyaksikan pemandangan yang lebih mengerikan daripada kubur. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, setiap selesai sholat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa memohon perlindungan dari siksa kubur. Dari Sayyidina Sa'id radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya aku tidak khawatir kalian tidak mau menguburkan jenazah karena takut, niscaya aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperdengarkan siksa kubur kepada kalian. Selain manusia dan jin, semua makhluk hidup dapat mendengar suara siksa kubur ini. Sebuah hadis menyebutkan ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam suatu perjalanan, tiba-tiba unta beliau berhenti ketakutan. Seseorang bertanya, mengapa unta ini? Ya Rasulullah, sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Karena suara jeritannya, unta ini berhenti ketakutan. Sebuah hadis menyebutkan ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan, beliau bersabda, penghuni dua kubur ini sedang disiksa. Yang pertama disiksa karena mengadu domba, dan yang kedua karena tidak berhati-hati ketika buang air kecil atau tidak menghindarkan badannya dari kencing. Dewasa ini berapa banyak di antara orang-orang yang dikatakan modern menganggap bahwa bersuci selepas buang air kecil adalah aib dan menjadikannya sebagai bahan ketertawaan. Para ulama berkata, kurang berhati-hati menjaga buang air adalah dosa besar. Bahkan Ibnu Hajar Maki rahmatullah alaihi meriwayatkan sebuah hadis sahih, kebanyakan siksa kubur disebabkan oleh buang air kecil yang tidak berhati-hati. Hadis lain menyebutkan bahwa yang pertama kali akan dituntut di dalam kubur adalah masalah buang air kecil. Siksa kubur adalah sesuatu yang sangat dahsyat, sebagaimana dosa-dosa tertentu menyebabkan seseorang menderita siksa kubur. Demikian pula ibadah-ibadah tertentu menyebabkan terpeliharanya seseorang dari siksa kubur. Disebutkan dalam beberapa hadis bahwa surat Tabarok hendaklah dibaca setiap malam sebelum tidur karena dapat menjauhkan dari siksa kubur dan siksa api neraka.